kabar untuk Aquarius? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apa kabar? Oke, kali ini aku mau reading buat Aquarius tentang energi asmara, pikiran dan perasaan dia sama kamu ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi tidak semua harus resonate buat kamu di luar sana. Kamu bisa cek di videoku yang lain ya teman-teman, yang temanya hampir sama yaitu asmara. Nah, kamu bisa cek di video-videoku yang lain. Kamu juga bisa sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venus kamu di luar sana. Oke, energinya seperti biasa general. Jadi energinya nggak semua harus cocok buat Aquarius ya, nggak harus semuanya cocok, dan energinya bisa terbalik atau vice versa. Terbolak-balik atau vice versa. Oke, aku cek dulu di sini energi asmara. Strange. Knight of Swords. The High Priest. Ada Ace of Wands. Queen of Coin, the Fool, dan ada the Emperor. Bertahan, tetap semangat. Oh, kalau aku lihat ada Nine of Coin, ini melambangkan tentang bagaimana agar bisa tetap apa ya? Kita masalahnya namanya kepuasan ya teman-teman. Cuman kadang-kadang kalau kita mau masalah kepuasan itu apapun harus didapatkan. Nah, asalkan puas ya. Pokoknya kalau nggak puas kayak gimana gitu rasanya. Nah ini loh ya, berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nine of Coin. Atau bisa saja kalau kita ngomong masalah Nine of Coin, kamu terhubung dengan seseorang yang cukup boros ya, cukup boros, senang yang namanya kemewahan, atau hidupnya penuh dengan kemewahan, bisa juga ya. Atau bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang nggak bisa ngatur keuangan, mungkin menurut kamu di sini. Nah, ini dia. Oke, aku lihat dulu ada Strange. Di sini aku lihat ada Aquarius, ada Aries, ada Leo, ada Aries. Mungkin kamu terhubung dengan para fire sign, bisa juga. Ada air sign juga ada di sini. Oke, Strange. Ada the Sun. Wow. Iya. Oke, Aquarius. Di sini kalau aku lihat ya, kalau kita ngomong masalah the Sun, seperti aku bilang bahwa mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang apa ya, intinya itu sebetulnya kalau dilihat orang ini mungkin selalu ceria, bisa juga. Kalau nggak selalu ceria, ini childish atau kekanak-kanakan. Kalau bukan childish atau kekanak-kanakan, ini bisa saja melambangkan yang namanya apa ya, mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang selalu berbuat sesuka hati, bisa juga ya, berbuat sesuka hatinya nih. Tetapi kalau kita mau masalah the Sun dan ada Strange ini sendiri ya teman-teman, dia ini kayak sebetulnya kalau kita mau masalah Nine of Coin ini sendiri, dia itu seneng banget sih untuk bersama kamu di sini ya. Sesuatu hal yang kayak suatu hal yang kayak good news, bisa juga seperti itu. Nah ini ya, sesuatu hal yang cukup membahagiakan lah buat dia di sini. Atau istilahnya mungkin selama ini dia terjadi sesuatu sama dia. Nah, saat bertemu dengan kamu banyak perubahan yang terjadi sama dia. Tetapi, nah ada tetapi. Kita lihat ada Knight of Swords teman-teman di sini ya. Cukup sulit untuk menaklukkan kamu di sini. Aku melihat dia itu kayak merasa cukup sulit untuk menaklukkan kamu. Ya, cukup sulit untuk menaklukkan kamu.
cukup sulit untuk mengambil kepercayaan dari kamu, atau cukup sulit untuk mengambil hati kamu, ya. Sepertinya di sini aku melihat dia berpikir bahwa kamu tidak percaya dengan dia. Nah, ya. Tapi dia di sini aku lihat dia tetap semangat. Nah ini loh, dia tetap semangat, dia tetap antusias ya untuk selalu bersama kamu, untuk gimana kamu bisa percaya sama dia, atau bagaimana kamu itu bisa dia dapatkan kalau ini masalah gebetan. Nah, tapi kalau kita masalah The High Priest ini sendiri, memang di sini aku melihat dia tidak mau tergesa-gesa ya teman-teman. Dia tidak mau tergesa-gesa. Karena mungkin dia berpikir bahwa kondisinya lagi tidak memungkinkan di kamunya. Fase-fase dimana dia ini mencoba untuk mengambil lagi kepercayaan kamu, mengambil lagi mungkin hati kamu, mengambil lagi gimana biar bisa lebih dekat dengan kamu ya. Dia mau seperti itu, tapi kayaknya aku melihat ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ini loh, aku juga melihat ada Two of Pentacles di High Priest ya teman-teman. Sulitnya dia, nah ini loh, untuk mengembalikan kepercayaan bisa ya, mengembalikan kepercayaan dari kamu. Cukup sulit untuk dia ini mengambil langkah ke kamu di sini. Nah ini loh. Apalagi situasinya buat dia ini tidak mudah. Ya. Ini loh. Tapi dia tetap semangat. Aku lihat ada Ace of Wands. Ya, dia tetap semangat di sini. Apalagi, nah banyak yang mendukung di sini kalau aku lihat. Ya, apalagi banyak yang mendukung. Di faktornya dia ini, ya banyak yang mendukung. Makanya dia tuh kayak terus semangat. Ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa, oke, ini kayaknya cukup sulit. Oke, nggak dulu. Mungkin kemarin-kemarin dia tuh kayak sempat antara ya tidak. Akhirnya dia mengambil suatu kesimpulan, oke, kapan lagi nih? Aku harus bisa, ya entah itu dapatin dia, entah itu mengembalikan kepercayaan dia, entah itu membuat dia sayang lagi sama aku. Aku melihat dia berpikir seperti itu ya. Nah ini loh, aku lihat ada Queen of Coin. Queen of Coin. Kamu adalah tipikal orang yang sulit untuk ditaklukkan menurut dia nih, kalau aku lihat. Ya. Ini loh. Tapi di sini bisa saja ya teman-teman. Mungkin dia pernah berbuat salah sama kamu, ya. Mungkin dia teledor, mungkin dia tidak apa ya intinya. Apa ya, bisa dibilang dia ini adalah seseorang yang sebetulnya kamu kasih kepercayaan, tapi kepercayaan yang kamu berikan ini dia sia-siakan. Entah itu bentuk keuangan, entah itu kepercayaan kamu nggak boleh gini, tetapi dia tetap melakukan. Nah ini ya, seperti aku bilang bahwa dia ini orangnya kadang-kadang itu sesuka hati. Ya, sesuka hati. Di sini kalau aku lihat ya, teman-teman, dengan hadirnya Queen of Coin, Ten of Wands, ada The Fool. Oke, aku lihat The Fool. Ada apa ini? Oh, walaupun sulit ditaklukkan, walaupun ini berat untuk deket lagi sama kamu, untuk mendapatkan hati kamu, untuk mendapatkan kepercayaan kamu. Tapi di sini aku melihat ada semacam, kalau The Fool itu kadang-kadang ragu, tetapi aku dilihat di sini tidak ragu buat dia. Ya, tidak ragu buat dia di sini. Apalagi ada yang mendukung. Apalagi kita ngomong masalah Four of Wands. Cuman di sini yang membuat ragu adalah gimana agar kamu mau bekerja sama dia. Nah, yang menjadi fokusku di sini soalnya gini teman-teman. Aku lihat ada Two of Pentacles di sini. Nah ini loh, ya. Apakah kamu terhubung dengan seseorang yang cukup sulit dengan keuangan? Ya.
Karena kalau kita ngomong masalah cukup sulit dalam hal keuangan, kamu termasuk tipikal orang yang bisa mengelola keuangan, bisa juga seperti itu. Itu yang dia nggak bisa mengelola keuangan, sedangkan kamu bisa. Nah ini ya. Ini kalau aku lihat cukup agak bentrokan di sini. Mungkin kamu bisa mengatur keuangan, tapi dia nggak bisa. Ya, mungkin dia terlalu royal seperti aku bilang. Ya, dia terlalu royal, dia terlalu boros di sini. Nah, di Emperor. Tapi dia suka dengan sifat gas kamu. Nah, ya kan? Dia suka cara kamu, dia suka cara, walaupun di sini gini ya. Mungkin ini agak nggak masuk akal, tapi itulah kadang-kadang yang dia suka dari kamu ya. Mungkin di sini aku melihat ada situasi bahwa aku orangnya seperti ini loh. Makanya kita ngomong masalah ini di sini. Di saat orang lain itu tidak bisa untuk mengendalikan dia, nah ini hanya kamu yang bisa mengendalikan dia di sini. Makanya di saat dia ini mengalami banyak sekali masalah, atau di saat dia ini termasuk tipikal orang yang kayak jadi orang nggak punya tujuan, ya. Jadi orang nggak punya tujuan, jadi orang nggak punya apalah di sini. Akhirnya saat dia bertemu kamu, ya dia suka. Walaupun mungkin menurut orang lain kamu itu begini, tapi berbeda gitu loh. Sudut pandang dia tentang kamu ini berbeda. Kalau aku melihat kalau nggak ada kamu nih, gue nggak bisa berubah, gue nggak bisa seperti ini. Karena makanya kita ngomong sama Nine of Coins. Ya. Karena aku melihat di saat mungkin dia ini bersama kamu, akhirnya dia itu bisa lebih baik di sini. Entah itu bentuk keuangannya, entah itu bentuk apalah di sini, dia itu bisa lebih baik. Kalau aku lihat dia merasa seperti itu, ya. Dan kalau aku melihat dari segi yang namanya Hierophant dan ada Ace of Wands ini sendiri, aku melihat ini loh, bentuk bahwa dia ini bisa satu pemikiran sama kamu, kamu bisa satu pemikiran sama dia, ya. Apalagi di sini kamu bisa diajak share sama dia, ya, bisa diajak ngobrol enak sama dia di sini. Makanya kita ngomong masalah tentang yang namanya kepuasan. Nah ini, aku melihat dia yang dulu, ya, dengan yang sekarang ini saat bersama kamu berbeda, teman-teman. Dan aku melihat ada semacam bentuk yang namanya lebih ke arah positif buat dia, ya, saat dia bersama kamu. Makanya kita ngomong masalah yang namanya The Sun. The Sun ini juga yang namanya pencerahan. Kamu memberikan banyak hal terhadap dia di sini. Aku melihat dia itu berpikir seperti itu. Itu yang membuat dia tuh selalu excited sama kamu, ya. Di saat dia mungkin ada masalah, di saat dia ini lagi terpuruk, di saat dia terbebani di sini, cuman kamu yang bisa bantu dia. Entah itu dengan masukan-masukan, entah itu dengan curhatan atau pesan-pesan buat dia, dukungan buat dia. Ini aku melihat dia cukup puas dengan apa yang kamu berikan terhadap dia di sini. Nah ini loh, ya, nih. Jadi intinya aku melihat banyak hal yang sudah dia dapatkan dari kamu, entah itu dari bentuk yang namanya mental, ya, banyak perubahan dari yang namanya hidup itu sendiri buat dia. Dia berpikir bahwa kamu juga adalah seseorang yang bisa satu pemikiran dengan dia, yang tadinya mungkin dia merasa bahwa kamu ini orangnya sangat berbeda dari dia, tetapi ternyata memiliki tujuan yang baik buat dia. Nah, kamu ingin merubah dia itu untuk tujuan yang baik sebetulnya, dan dia paham tentang itu. Makanya di sini aku melihat ada suatu perkembangan. Ini loh, dia tuh selalu menginginkan kamu dengan sikap kamu yang mungkin agak-agak apa ya, keras bisa juga, ya. Mungkin agak-agak seperti apa? Karena dengan seperti itu dia bisa menjadi seseorang. Dia merasa seperti itu. Ya. Mungkin kamu sering marah sama dia. Ya. Mungkin kamu merasa bahwa sering ngatur-ngatur dia, tetapi ini aku melihat kalau nggak seperti itu aku nggak bisa juga jadi orang nih. Nah, dia merasa seperti itu, ya. Oke, jadi itu ya buat teman-teman Aquarius. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.